Ya, Shalom Jemaat yang dikasih Tuhan. Pada hari ini di tengah cuaca yang hujan, kita tetap bersukacita, tetap memaknai Tuhan Allah hadir dalam cuaca hujan, cuaca cerah, suka duka kehidupan kita, Tuhan Allah hadir pada saat ini. Kita pujikan bersama-sama. Sujud di sini, diam dengan hormat, tubuh serta jiwa, tunduklah menghadap Dia. Marilah umatnya, hatimu serahkan dalam kerendahan. Suci, suci untuk selamanya, dinyanyikan malam surga. Ya Allah, terimalah pujian jemaat beserta malaikat. Jadikanlah aku hamba dan sahaja dalam damai dan sejahtera. Sucikanlah aku agar Kau ku pandang dalam roh dan kebenaran. Arahku padamu, wajah-Mu ku cari kini dan abadi. Mari Bapak Ibu kita satukan hati, kita berdoa. Kami percaya bahwa Engkau hadir di tengah-tengah kami, walaupun di dalam cuaca yang tidak baik, hujan yang masih terus turun, tapi kami percaya ini adalah anugerah Tuhan, dan Tuhan tetap mengajarkan kami dalam keadaan apapun, kami tetap bersyukur. Kami juga bersyukur ya Bapa, Tuhan memberikan kami kesehatan, Tuhan menjagai kami di dalam istirahat kami di sepanjang malam, dan saat ini kami boleh bertemu satu sama lain walaupun masih di dalam media virtual. Tapi kami yakini, kami percaya ini juga adalah anugerah dari Tuhan. Terima kasih ya Bapak, kami mau bersekutu, kami mau bersatu hati, kami mau saling mendoakan. Terlebih ya Bapak, kami mau mendengarkan sabda firman Tuhan, biarlah Tuhan buka hati dan pikiran kami, biarlah sabda Tuhan, firman Tuhan tumbuh subur di hati kami, dan kami terus Tuhan mampukan untuk melakukannya. Bagi Mbak Aban yang akan menebarkan firman kebenaran, biarlah apa yang keluar dari mulutnya itu adalah hanya dari Tuhan saja. Terima kasih ya Bapak, kami juga rindu untuk
jemaat Tuhan yang rindu berkumpul, biarlah di lain waktu, di lain kesempatan mereka pun boleh bergabung. Terima kasih ya Bapa, layakkan kami untuk kami datang kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Terima kasih Bu Sahni buat doanya. Mari Bapak Ibu terkasih, kita akan membuka salah satu perenungan kita pada hari ini sebagai dasar kita bersekutu dalam doa dan sharing nantinya. Terambil dari salah satu bacaan harian sinode Yehezkiel pasal 1 sampai Yehezkiel pasal 2 ayat 1. Jadi seluruh pasal 1 sampai pasal 2 ayat 1. Karena ini bacaannya banyak, kita akan bagi-bagi berkat nggih, Bapak Ibu terkasih. Yehezkiel pasal 1 ayatnya yang 1 sampai 28 dan disambung pasal 2 ayatnya yang pertama. Mohon dengan tunggu Mbak pelan-pelan Mbak. Yehezkiel 1 terus. Yehezkiel pasal 1 Ya. lalu nanti disambung Yehezkiel pasal 2 ayatnya yang 1 saja. Oh. Saya akan bagi berkat untuk kita. Pak Priyadiono boleh minta tolong ayat 1 sampai 5 begitu. Lalu Bu Puji ayat 6 sampai 10, 11 sampai 15 Bu Erina, 16 sampai 20 Bu Sahni, lalu 21 sampai 25 Bu Susi, oh ada Bu Soni, 26 sampai 28 Bu Soni, halo Uti, lalu ada Bu Suryani ya ini ya. Oke, Bu Soni saja ayat 26 sampai 28 plus pasal 2 ayat 1-nya ya Bu Ibu terkasih Bu Soni. Oke, sudah siap? Ini Bu Soni ada kah? Kayaknya belum lihat wajahnya kayak belum afdol. Oh, oke, ada. Ya, Ibu nanti ayat 26 sampai 28 disambung pasal 2 sampai 1-nya ya, Bu. Monggo di-unmute Bapak Ibu, Pak Pri dan Bu. Baik, terima kasih. Bacaan hari ini dari Yehezkiel pasal 1 ayat 1 sampai dengan 28 dan sambung pasal 2 ayat 1. Saya bacakan ayat 1 sampai dengan 5. Nabi melihat kemuliaan Tuhan. Pada tahun ke-30, dalam bulan yang keempat, pada tanggal 5 bulan itu, ketika aku bersama-sama dengan para buangan berada di tepi sungai Kebar, terbuka langit dan aku melihat penglihatan tentang Allah. Pada tanggal 5 bulan itu, yaitu tahun ke-5, sesudah raya Yehoyakin dibuang, datanglah firman Tuhan kepada Imam Yehezkiel, anak Busi, di negeri orang Kasdim di tepi sungai Kebar. Dan di sana kekuasaan Tuhan meliputi dia. Lalu aku melihat sungguh angin badai bertiup dari utara dan membawa segumpal awan yang besar dengan api yang berkilat-kilat, dan awan itu dikelilingi oleh sinar di tengah-tengah api, itu kelihatan seperti syuasa mengkilat. Dan di tengah-tengah itu juga ada yang menyerupai 4 makhluk hidup, dan beginilah kelihatannya mereka. Mereka menyerupai manusia. Tetapi masing-masing mempunyai 4 muka dan pada masing maaf aku Saya Ibu dulu. ya. Oh iya. Udah tak contreng ya. Apa-apa.
Ayat 6 sampai 10 saya. Ya. Tetapi masing-masing mempunyai 4 muka dan pada masing-masing ada pula 4 sayap. Kaki mereka adalah lurus dan telapak kaki mereka seperti kuku anak lembu. Kaki-kaki ini mengkilap seperti tembaga yang baru digosok. Pada keempat sisi mereka di bawah sayap-sayapnya tampak tangan manusia. Mengenai muka dan sayap mereka berempat adalah begini. Mereka saling menyentuh dengan sayapnya. Mereka tidak berbalik kalau berjalan. Masing-masing berjalan lurus ke depan. Muka mereka kelihatan begini. Keempatnya mempunyai muka manusia di depan, muka singa di sebelah kanan, muka lembu di sebelah kiri, dan muka Raja Wali di belakang. Monggo, Bu Eri. Ya, terima kasih. Sayap-sayap mereka dikembangkan ke atas. Mereka saling menyentuh dengan sepasang sayapnya dan sepasang sayap yang lain menutupi badan mereka. Masing-masing berjalan lurus ke depan ke arah mana roh itu hendak pergi. Kesanalah mereka pergi. Mereka tidak berbalik kalau berjalan. Di tengah makhluk hidup itu kelihatan seperti bara api yang menyala, seperti suluh yang bergerak kian kemari di antara makhluk-makhluk hidup itu, dan api itu bersinar. Sedang dari api itu kilat sambung menyambung. Makhluk hidup itu terbang ke sana kemari seperti kita. Kalau aku melihat sungguh di atas tanah di samping masing-masing dari keempat makhluk hidup itu ada sebuah roda. Udah. Rupa roda-roda itu seperti kilauan permata virus dan keempatnya adalah serupa. Buatannya seolah-olah roda yang satu di tengah-tengah yang lain. Kalau mereka berjalan, mereka dapat menuju ke 4 jurusan. Mereka tidak berbalik kalau berjalan. Mereka mempunyai lingkar dan aku melihat bahwa sekeliling lingkar yang 4 itu penuh dengan mata. Kalau makhluk-makhluk hidup itu berjalan, roda-roda itu juga berjalan di samping mereka, dan kalau makhluk-makhluk hidup itu terangkat dari atas tanah, roda-roda itu turut terangkat. Ke arah mana roh itu hendak pergi, kesanalah mereka pergi, dan roda-rodanya sama-sama terangkat dengan mereka, sebab roh makhluk-makhluk hidup itu berada di dalam roda-rodanya. Kalau makhluk-makhluk hidup itu berjalan, roda-roda itu berjalan. Kalau mereka berhenti, roda-roda itu berhenti. Dan kalau mereka terangkat dari tanah, roda-roda itu sama-sama terangkat dengan mereka. Sebab roh makhluk-makhluk hidup itu berada di dalam roda-rodanya. Di atas kepala makhluk-makhluk hidup itu ada yang menyerupai cakrawala, yang kelihatan seperti hablur es yang mendahsyatkan, terbentang di atas kepala mereka. Dan di bawah cakrawala itu sayap mereka dikembangkan lurus, yang satu menyinggung yang lain, dan masing-masing mempunyai sepasang sayap. Sampai 22, Mbak Susi. Sampai 25, Bude. 25. Oh, 25. Oh, ya. Dan masing-masing mempunyai sepasang sayap yang menutupi badan mereka. Kalau mereka berjalan, aku mendengar suara sayapnya seperti suara air terjun yang menderu, seperti suara yang maha kuasa, seperti keributan laskar yang besar. Kalau mereka berhenti, sayapnya dibiarkan terkulai. Maka kedengaranlah suara dari atas cakrawala yang ada di atas kepala mereka. Kalau mereka berhenti, sayapnya dibiarkan terkulai. Di atas cakrawala yang ada di atas kepala mereka, ada menyerupai tahta yang kelihatannya seperti permata lazurit. Dan di atas yang menyerupai tahta itu ada yang kelihatan seperti rupa manusia. Dari yang menyerupai pinggangnya sampai ke atas, aku lihat seperti suasa mengkilat
dan seperti api yang ditudungi sekelilingnya. Dan dari yang menyerupai pinggangnya sampai ke bawah, aku lihat seperti api yang dikelilingi sinar, seperti busur pelangi yang terlihat pada musim hujan di awan-awan. Demikianlah kelihatan sinar yang mengelilinginya. Begitulah kelihatan gambar kemuliaan Tuhan. Tak kala aku melihatnya, aku sembah sujud. Lalu ku dengar suara Dia yang berfirman. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, bangunlah dan berdiri, karena aku hendak berbicara dengan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Terima kasih Bapak Ibu terkasih untuk pembacaan firman-Nya. Yang berbahagia adalah setiap kita yang membaca, merenungkan, dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Jemaat yang dikasih Tuhan, kalau kita membaca bagian ini, kita pasti berimajinasi ya. Ini manusia, ada begini, tetapi dikatakan bahwa Yeskiel melihat kemuliaan Tuhan. Ini sebenarnya apa sih yang mau disampaikan oleh Yeskiel begitu ya? Yang ingin kita perhatikan saat ini, jemaat yang dikasih Tuhan, ketika Yeskiel menerima penglihatan ini, ia sedang menjalani kehidupan dalam pembuangan. Yang tadi di awal kita lihat catatannya ya, ke-5 tahun. Tahun ke-5 sesudah Raja Yoyakin dibuang. Ayat kedua tadi. Berarti sudah 5 tahun mereka di pembuangan. Yeskiel mendapatkan penglihatan yang luar biasa dari Allah, dan Yeskiel melihat penglihatan tentang tahta kemuliaan Allah yang begitu agung dan dahsyat, sehingga membuat Yeskiel sujud menyembah. Itu yang kita lihat di ujung pembacaan tadi di ayat 28. Ia sujud menyembah apa yang ia lihat gitu ya. Tetapi jemaat yang dikasih Tuhan, kalau kita perhatikan penglihatan yang digambarkan oleh Yeskiel, ada hal-hal yang kita jadi terheran-heran karena Yeskiel banyak menggunakan simbol-simbol. Tadi perhatikan manusia dengan seolah-olah ada 4 kepala, ada ini gitu ya. Lalu juga dia mendeskripsikan apa yang dia lihat secara spesifik, tetapi perhatikan jemaat yang dikasih Tuhan, ia banyak menggunakan kata-kata kelihatan seperti, menyerupai, seperti, kelihatan, yang lagi dan lagi kata-kata itu lebih tidak pasti begitu nggih, yang kalau misalnya saya bilang misalnya, oh Bu Fahni itu orangnya seperti gitu ya, atau Bu Sani itu kulitnya seperti, berarti kan kayak tidak valid, benar-benarkah kulitnya seperti itu, atau benar-benarkah Bu Sani seperti ini, yang masih kayak belum yakin dengan jelas. Kalau kecuali oh Bu Sani itu boru purba, itu pasti gitu ya, atau Bu Erina itu dari asal Jogja ya, Bu Erina ya, asal Jawa Timur, Solo. Bu Erina dari Solo, itu pasti. Kalau saya bilang Bu Erina itu sepertinya dari Jogja, berarti kan nggak yakin ya. Oh ternyata yang pasti Solo. Jadi jemaat yang dikasih Tuhan, Yeskiel menggambarkan penglihatannya dengan sesuatu yang ingin mengungkapkan, tetapi dia juga sulit untuk memastikan seperti ini loh, kemuliaan Tuhan itu, gitu ya. Nah kata-kata ini yang ingin menunjukkan kepada kita bahwa ketika kita ingin menggambarkan kemuliaan Tuhan, ketika kita ingin memaknai kembali apa yang Tuhan sudah lakukan, apa yang Tuhan nyatakan dalam setiap kehidupan kita, ternyata menggambarkan kemuliaan Tuhan itu tidak sesederhana dengan pola pikir kita manusia ataupun kalimat yang kita miliki. Ada banyak hal yang Tuhan itu begitu luar biasa sehingga dengan kata-kata kita itu tidak bisa menggambarkan betapa mulianya Tuhan. Nah, jemaat yang dikasih Tuhan, hari ini kita diteguhkan bahwa ketika Allah yang luar biasa itu hadir menyatakan kemuliaannya kepada Yeskiel yang sedang dalam pembuangan, ini menunjukkan Allah itu sungguh-sungguh hadir dan mampu menyatakan kemuliaannya dalam segala situasi. Itu yang pertama. Bahwa Allah mampu menyatakan kemuliaannya dalam segala situasi kehidupan kita.
Termasuk ketika memang saat ini di antara kita jemaat yang dikasih Tuhan, baik yang di Zoom maupun nanti yang dari YouTube, ketika kita sedang menjadi orang yang sangat situasi paling buruk sekalipun, pergumulan yang paling buruk sekalipun, Allah mampu menyatakan kemuliaannya. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika kita mengalami kemuliaan Allah dalam kehidupan kita, kita diajak untuk tidak sekedar melihat itu sebagai iya seperti ini, menjelaskan, kagum begitu ya, tetapi juga sebagai wujud kita justru semakin sujud menyembah kepada Tuhan, kepada kemuliaan Allah. Karena itu juga yang dilakukan oleh Yeskiel ketika dia mengalami kemuliaan Tuhan, dia semakin sujud menyembah kepada Tuhan. Itu yang kedua yang menjadi perenungan kita pada hari ini. Yang ketiga yang menarik di ayat 1 di pasal 2 tadi ya, ketika kita sadar Allah hadir dalam situasi, sadar bahwa Allah mampu menyatakan kemuliaannya dan kita harus sujud. Yang ketiga, Allah meminta kita untuk mendengarkan apa yang ingin Ia sampaikan kepada kita. Mungkin Tuhan ingin menyatakan perintah yang wajib kita lakukan saat itu juga. Mungkin juga Tuhan ingin menyatakan apa yang menjadi rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Mungkin juga Tuhan ingin menyatakan apa yang Tuhan ingin pakai dalam diri kita agar menjadi berkat buat keluarga, buat gereja, masyarakat, dimanapun kita berada. Nah, jemaat yang dikasih Tuhan, inilah yang menjadi perenungan kita yang seperti hari Minggu kemarin, karena tema kita tentang transfigurasi, begitu ya. Transfigurasi yang Allah berani menyingkap selubung, tema besar kita, yang kita pun saat ini diajak untuk berani menyingkap selubung kita, untuk semakin memuliakan Tuhan, untuk semakin menyatakan bahwa Tuhan itu sungguh luar biasa. Akan sulit kita nyatakan ketika kita sendiri pun tidak sungguh-sungguh mau melihat Allah yang hadir, mau sujud menyembah kepada Allah yang hadir itu, dan mau mendengarkan Dia. Maka ini yang menjadi perenungan kita hari ini, jemaat yang dikasih Tuhan, di balik segala pemaparan Yeskiel yang barangkali kalau kita pun sendiri mau melihat langsung kemuliaan Tuhan itu, kita juga belibet ya, jemaat yang dikasih Tuhan, untuk menggambarkan Tuhan itu hadir seperti ini, cahaya yang kadang-kadang kalau kesaksian orang yang melihat kehadiran Yesus ketika masa kritis atau koma dan sebagainya gitu ya, yang tidak bisa mendeskripsikan detail, pokoknya cahaya saja terang gitu ya, atau saya tahu itu Tuhan, saya tidak bisa mendeskripsikan, itu yang menunjukkan bahwa kita manusia tidak bisa menjangkau apa yang menjadi pemikiran Tuhan, apa yang menjadi menjadi penyataan Tuhan dengan detail, dengan ukuran kita manusia. Sehingga kalau kita tahu kita tidak bisa menjangkau pola pikir ataupun apa yang menjadi ukuran Allah, maka selayaknya lah kita terus merunduk sujud menyembah kepada Allah. Jangan justru dengan kehebatan kita semakin semakin tidak perlu Tuhan, semakin jauh dari Tuhan. Ini yang menjadi perenungan kita, jemaat yang dikasih Tuhan. Semoga kita terus diteguhkan untuk merasakan kehadiran Allah, melihat kemuliaan Tuhan, dan memuliakan Tuhan lewat sikap kita dengan yang sujud menyembah dan juga mendengarkan apa yang menjadi firman Tuhan dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati kita, Tuhan Yesus menolong kita. Amin. Amin. Mbak Aman boleh sedikit bagi kami yang sebentar ya Bu, boleh ini masih rekaman Bu, tapi kita sharing nanti ya, atau Ibu mau nambahkan sekarang? Bukan sharing, cuma ini aja, kalau menurut saya, pemahaman saya itu bukan tidak pasti ya, melihat itu ya, melihat gambaran-gambaran seperti binatang apa itu, tapi menyerupai, saya kira menyerupai. Jadi tetap pasti sih bahwa itu menyerupai binatang, itu menyerupai itu, jadi bukannya tidak pasti menurut saya. Tapi itu nggak valid Bu, jadi nggak yang jadi kalimatnya nggak yang seperti saya bilang tadi, contoh bahwa kalau gitu. dari Solo udah pasti dari Solo, tapi kalau
sepertinya dari Solo lah, itu berarti kan ada ketidakyakinan di situ. Beneran dari Solo nggak ya ibu ini gitu ya. Nah, kalau kalimat yang dipakai Yeskiel, sepertinya, menyerupai dan sebagainya, yang lagi dan lagi ya pengalaman lah Bu, seperti yang saya bilang, kesaksian orang yang juga mengalami kehadiran Tuhan dalam hidupnya, dalam bentuk menyatakan diri Tuhan lewat mimpi kah, lewat langsung gitu ya, itu selalu memang tidak bisa mendeskripsikan pasti, pokoknya cahaya aja gitu-gitu loh Bu, nggak bisa yang pasti yang benar-benar Tuhan itu begini gitu. Itu sih Bu, lebih poinnya ke situ. Kalau Tuhannya hadir itu pasti, tapi bentuk wujudnya itu yang manusia dengan keterbatasannya tidak bisa sungguh-sungguh menangkap kemuliaan itu dengan logika kita. Begitu Bu Puji. Ya, saya membaca di ini ya, mencatat di tafsir itu, jadi binatang-binatang itu lambang. Oke, makanya tadi saya bilang simbol Bu, simbol-simbol yang dipakai oleh Yeskiel, sehingga kemuliaan Tuhan itu tidak yang mutlak, yang bisa dia gambarkan dengan detail untuk Tuhan itu begini hadir pada saat itu gitu loh Bu. Lambang keempat penginjil kalau saya baca di itu. Tapi saya tidak masuk ke situ Bu Puji, karena tadi lebih bagaimana kita melihat kemuliaan Tuhan, bagaimana kita memaknai ketika Tuhan hadir. Tapi kalau misalnya mau lebih spesifik ke seperti itu, kita bisa nanti lebih ke BGA ataupun mungkin bahkan secara soalnya saya kalau memahami firman itu biar jadi nggak jadi angan-angan, supaya oh iya memahami. Soalnya saya juga selalu mencatat apa yang dikhotbahkan Mbak. Gitu. Betul. Iya, intinya apa saya tulis loh Mbak sini supaya saya ini gitu Mbak. Siap Ibu, siap. Masih ada mau menambahkan Bu Puji, monggo. Sudah monggo. Terima kasih. Oke, jadi itu Bapak Ibu terkasih, nanti kita yang di Zoom akan sharing lebih ke bagaimana dinamika kita dalam melihat pengalaman kemuliaan Tuhan dan pengalaman kita dalam sujud menyembah dan mendengarkan Tuhan. Nanti bagi jemaat yang di YouTube boleh juga sharing dengan keluarga, apakah dengan ya lagi dan lagi poin hari ini saya tidak mengkritisi simbol-simbolnya, tetapi lebih ke sikap ketika melihat kemuliaan Tuhan, Bapak Ibu terkasih. Jadi benar seperti kata Bu Puji tadi, ada yang memang hal-hal yang kayaknya pengen lengkap gitu, Bu. Simbolnya ini maksudnya apa gitu. Maka tadi Bu Puji bilang simbol ini ke arah keempat Injil, bisa kalau kita mau lihat detail. Tetapi pada hari ini kita mau memaknai bagaimana melihat kemuliaan Tuhan itu tidak cukup sekedar logika kita manusia, tetapi mau sujud menyembah, mau juga mendengarkan apa yang menjadi kehendak Tuhan, dan bukan pada akhirnya kita mengandalkan diri kita ketika kita sudah hebat dan tidak lagi sungguh-sungguh merunduk kepada Sang Pemilik kehidupan kita. Demikian, Tuhan Yesus memberkati kita, Tuhan menuntun kita untuk terus saling mendoakan agar terus dengar-dengaran akan firman Tuhan. Amin. Mari ya.